Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan sebuah berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semuanya masih diberi bekal kesehatan yang akhirnya bisa memenuhi program latihan fire basic training, dan sekaligus nanti kita akan menjadi tim inti tanggap darurat kebakaran. Ya. Pembekalannya adalah cara menggunakan apar itu alat pemadam api ringan, APAP adalah alat pemadam api besar yang menggunakan roda ya, itu, dan alat pemadam tradisional itu kelas D, dasar dari seorang tingkatan sertifikat pemadam, keahlian pemadam itu dari kelas D, baru naik ke kelas C. Kelas C nya adalah penggunaan hidran, dan termasuk di sini adalah tim evakuasi, itu kelas C sebetulnya. Tapi sering kita karena kebutuhan pokok langsung saja ya seperti itu. Baru naik ke kelas B. Kelas B-nya adalah koordinator. Minimal itu memiliki sertifikat ahli K3 umum. Ahli K3 umum di sini ada ya? Oh, Pak Mali barusan. Ini adalah koordinatornya. Terus itu minimal D3 ya, untuk ijazah akhirnya. Terus mencapai titik puncak yaitu kelas A, yaitu yang media ya. Jadi yang paling utama di bidang ahli pemadam kebakaran, yang tugasnya bisa mengkoordinasi, bisa memprogramkan kebutuhan pemadam di sini, dan bisa sekaligus kalau ada masalah ahli tahu sistem kerja alat-alat tersebut itu, dan sebagai penghubung antara manajemen dengan dinas tenaga kerja ya. Paham sekali ya. Jadi pada hari ini kita belajar setingkat dengan sertifikat kelas D dasar ya, walaupun tidak ada pengesahannya, karena kalau pengesahannya disahkan oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Di situ butuh waktu 3 hari atau 24 jam, dan nanti ada ujiannya. Tapi kalau ini hanya sosialisasi, yang dimana nanti kami tetap akan keluarkan sertifikat untuk perusahaannya telah melakukan pelatihan fire basic training ya, bukan untuk sertifikat panjenengan. Beda ya. Terkecuali kita diminta, Pak, yang penting pernah mengadakan pelatihan, tolong dikeluarkan dari Jaya Protek, dari kita bisa bantu, cuma belum sah kementerian. Paham ya? Oke. Daftar pelanggan kita banyak sekali, dari perbankan, swalayan, rumah sakit. Kenapa kita diwajibkan untuk mengadakan pelatihan? Karena telah diatur dalam perundang-undangan bahwa pengurus wajib untuk mengikut sertakan pegawai ataupun karyawannya ini ya, untuk melakukan pelatihan kebakaran. Karena apa? Di sini telah memakai atau mempergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan kebakaran. Betul enggak? Di perusahaan ini menggunakan berbagai alat yang kiranya mesin itu atau bahan yang bisa menimbulkan kebakaran. Ada ya? Maka diwajibkan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Yang terpenting itu justru apa? Mencegah, betul nggak?
Kalau sudah terjadi, pasti akan lebih susah mengendalikannya. Maka dari itu, tanggung jawab kita sebagai supervisor setiap departemen mengajak kepada bawah anggotanya ya untuk selalu menerapkan pencegahan kebakaran, jangan sampai terjadi. Bagaimana caranya? Nah, itu ya yang akan kita pelajari. Kebakaran itu adalah sebuah api yang tidak dapat dikendalikan. Api yang tidak dapat dikendalikan itu kebakaran yang dapat merugikan jiwa dan harta. Betul kan? Itu adalah kebakaran. Makanya kebakaran itu tidak bermanfaat, tidak terkendali dan merugikan. Itu kan kesimpulannya. Kalau api bermanfaat, terkendali dan tidak merugikan. Menurut Jaya Protek begini. Suatu reaksi kimia yang terjadi adanya interaksi dari 3 unsur. Yang pertama ada panas, bahan bakar, dan oksigen dalam komposisi yang seimbang, maka akan terjadilah penyalaan atau kimia. Ini normal atau enggak? Kok bisa normal dari mana? Di warna? Kalau yang enggak normal di warna? Merah. Warna apa? Merah. Kalau warna merah di sebelah kanan itu tandanya kelebihan tekanan. Kalau di warna kiri berarti kurang tekanan. Semua tabung bertekanan memiliki tekanan maksimal atau uji tekanan. Menggunakan apar ini wajib bagi tim dasar ya. Tim dasar itu ya. Kalau kita mau pakai apar ini caranya ini standar nasional Indonesia. Gak semua perusahaan menggunakannya, tapi kita boleh nggak menggunakan. Cuma kalau alatnya yang tepat, yang sudah jadi TAPS atau KAS. Ya. Cara penggunaan apar itu yang pertama kita ambil dari gantungan, betul nggak? Ya. Jangan ditarik, tapi diangkat ke atas karena tempatnya begini. Ya sama aja inilah. Dan kita tarik bisa nggak? Nggak bisa kan? Ada pengaitnya. Nah, yang tepat adalah diangkat. Ya, cara mengambil. Selanjutnya tarik kunci pengaman. Nanti kita pegang bagian leher. Atau kita jongkok begini. Kalau sudah ada alasannya, kita berdiri boleh selama enak badan kita. Tapi kalau bawah begini kita begini kan susah. Terus kita tarik kunci pengaman. Ini ya. Caranya pegang bagian leher ya. Jangan pegang dua-duanya. Ini nggak bisa lepas. Atau dari atas. Juga sama, nggak bisa lepas. Yang tepat adalah bagian leher. Arahkan ke dasar api. Nah ini ya, selangnya diambil, diarahkan ke sumber api. Pegang bagian ujung. Jangan panas lagi, bahaya. Nyabut. Apalagi nggak pakai helm. Iya, bahaya. Ya, bahaya sekali. Yang ketiga adalah tekan gagang. Tekan ya, tapi syaratnya harus dipegang dulu. Sapukan dari sisi ke sisi. Sudah pastikan pada mundur. Paham ya? Karena menggunakan apa? Oke. Kan?
ingin melaporkan bahwa ada korban satu patah tangan dan lain-lainnya sekarang sudah dikondisikan dan laporan selesai. Siap. Oke, dokumen sudah kami selamatkan. Laporan selesai. Terima kasih. Pelapor untuk kebakaran saat ini berada di titik ruang mekanik. Untuk kebakaran diakibatkan karena adanya percikan dari pengelasan dan terkena cairan solar. Untuk durasi kebakaran 2 menit. Untuk laporan selesai. Untuk korban 1 orang patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Kondisi sekarang keadaan kebakaran sudah dikondisikan. Untuk sementara karyawan tetap harus menyaksikan adanya pemadam kebakaran ini yang akan kita jalankan, kita selesaikan. Jadi semua karyawan harus tetap melihat dulu. Terima kasih. Semua petugas siap untuk menjalankan. Terima kasih. Saya harap kondisi terjadinya kebakaran kemarin atau kondisi kebakaran tadi terjadinya karena mengakibatkan dari pengelasan atau gerinda yang percikannya api itu terkena gas bensin atau apa, itu akan mengakibatkan kebakaran. Itu jangan sampai terulang lagi untuk semuanya. Terima kasih. Semua pasukan, sambil nih. Siap, siap. Tanpa pemberatan untuk mengambil lapor, langsung praktek. Super, jalan. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Marno dari Jaya Protek Semarang. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan dan karyawati di sini PT 8 Jaya Garnindo ya, bahwa pada hari ini kita telah sukses melakukan pelatihan evakuasi kebakaran. Tepuk tangan. Telah dilaporkan bahwa telah terjadi korban berapa orang? Korbannya bagaimana? Luka apa? Patah tulang ya, dan luka tergores. Dan sekarang dibawa di klinik karena bisa dikasih pertolongan pertama pada kecelakaan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang korban nyawa. Oke, berapa menit tadi? Waktu evakuasinya berapa menit? Ya, kita tidak boleh lebih dari 3 menit. Syaratnya adalah jangan sekali-kali melanggar jalur evakuasi yang telah ditentukan. Itu modal utama. Kalau jenengan memang lainnya jalur evakuasinya di pintu 1 darurat, ya pintu 1. Jangan sekali-kali mencoba teroboh lewat pintu darurat 2 atau yang telah tidak ditentukan. Paham? Itu syaratnya ya. Jadi wajib mematuhi aturan yang berlaku. Semuanya segera kumpul di assembly point. Assembly point-nya di sini. Tidak ada yang boleh sembunyi. Paham? Mikirnya cari tempat yang aman, sembunyi di kamar mandi yang paling dingin, itu justru berbahaya. Ketika kebakaran tidak bisa ditanggulangi, maka justru akan menjadi korban kematian. Paham? Semuanya harus kumpul di assembly point untuk dilakukan pendataan. Sekiranya tidak bisa ditanggulangi saat ditunggu bantuan dinas kebakaran tidak bisa ditanggulangi, kita segera keluar semua dari assembly point untuk mencari penyelamatan berikutnya. Jangan ada di area perusahaan. Paham ya? Oke, terima kasih pada praktek
evakuasi pada hari ini hampir cukup, dan kami berharap untuk kedepannya benar-benar lebih tertib. Kita lihat teman kita mau praktek penggunaan apa sekarang ya. Kata kuncinya yaitu TATS. Apa? Yang T-nya adalah tarik kunci pengaman. Hanya arahkan selang, T-nya lagi tekan, S-nya sambungkan. Kita lihat dulu dari teman kita, nanti kita evaluasi. Oke, siap. Sekarang pakai karung goni. Ya, go. Lihat arahnya. Sini, pelan-pelan, cepat letakkan. Satu, lanjutkan. Dua, ya lanjutkan lagi. Tiga, nah, sini. Ada untuk memastikan ini betul-betul mati atau tidak. Isolator, yuk. Dirapatkan, jangan sampai ada angin yang masuk. Setelah itu, baru kita ambil. Ya, pegang sini sama sini, mundur, tutup lambat saja. Ya, sip, lanjut. Ya, lanjut lagi, satu lagi. Sekarang perhatikan semuanya. Karyawan-karyawati perhatikan cara menggunakan apar ya. Setelah ini nanti kita praktek terakhir. T-nya itu tarik kunci pengaman. Kunci pengaman itu ini. Ini kunci pengaman. Ya, kunci pengaman. Nah, cara nariknya pegang bagian leher. Pegang bagian leher. Jangan pegang tuasnya, paham? Leher. Badannya bongkok sini. Pegang bagian leher. Tarik kunci pengaman. Ingat nggak? Ya. Lepas nggak? Lepas. Baru huruf apa? A. A-nya arahkan selang. Jangan pegang di pangkal selang, bahaya. Yang tepat adalah bagian ujung. Ya. Baru kita tuas. Ketiga huruf apa lagi? Ya. Perhatikan cara menggunakan pemadam yaitu TATS. T-nya tarik kunci pengaman, pegang bagian leher. A-nya adalah arahkan selang, pegang bagian ujung. Selanjutnya T lagi adalah tekan tuas. Tuasnya ditekan dengan cara meremas yang kuat. Jangan setengah-setengah. Yang kuat biar keluarnya apa? Kencang ya. Yang terakhir yaitu huruf apa? S-nya adalah sapukan ya. Sapukan gini. Sapukan. Jangan hanya satu titik, tapi bisa bukan. Lihat arah angin. Jarak semprotnya adalah 2-3 meter. Jarak semprot berapa? 2-3 meter. Lihat arah angin tidak? Searah atau berlawanan? Ya. Nah, itu betul sekali ya. Pegang satu tangan saja, nggak usah dua-dua.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua karyawan dan karyawati ya PT Delapan Jaya yang mana pada siang ini sudah berkenan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan latihan evakuasi kebakaran. Ya, kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih kepada semuanya bahwa pelaksanaan latihan evakuasi pada siang ini berjalan cukup baik, berjalan cukup lancar. Semuanya tidak lain karena adanya partisipasi dan dukungan dari kalian semua. Kita berharap untuk latihan ke depan yang mana ini akan kita agendakan setiap 6 bulan sekali. Ya, akan kita agendakan setiap 6 bulan sekali. Jadi kami berharap nanti dalam pelaksanaan di kesempatan yang akan datang supaya bisa lebih baik lagi. Kami tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim dari CV Jaya Protek Semarang yang di